Kita pelaku usaha kan ya senang-senang saja kan melihat harga tinggi. Tapi bahwa harga tinggi itu kan sebenarnya kan akibat dari terjadinya transaksi di pasar gitu ya. Kalau kita pelaku usaha kan tugasnya memproduksi, bahwa kemudian terjadi dinamika di pasar, supply demand sedemikian ketat sehingga harga naik, ya kita bersyukurlah. Berarti apa yang kita usahakan kan mendapatkan insentif yang cukup baik di pasar kan gitu. Jadi ya kita bersyukur dengan harga seperti ini sehingga ruang gerak bagi pelaku usaha kan menjadi lebar untuk tentu yang penting adalah untuk terus mengembangkan bisnisnya kan. Oke. Kalau dilihat Pak secara keseluruhan, sebetulnya faktor-faktor apa saja sih Pak yang paling membuat pergerakan harga kelapa sawit ini juga mencapai rekor tertingginya? Ya, kalau ada dua hal ya, dari sisi domestik, dari sisi palm oil Indonesia, saya sih melihat selama 2021 ini terjadi supply sisi produksi yang di bawah yang apa yang kita harapkan. Jadi terjadi flattening production di tahun 2021 ini. Saya lihat kalau saya lihat Malaysia justru juga mengalami penurunan ya produksi ya. Jadi padahal Indonesia Malaysia itu adalah penyumbang terbesar untuk palm oil production di pasar global. Itu dari sisi palm oil. Saya juga mengikuti perkembangan dari sisi minyak nabati yang lain ya, sebagai pesaing sekaligus substitusi dari palm oil ya, terutama kedelai, rapeseed atau canola. Jadi terjadi juga supply atau produksi yang ketat ya, misalnya kalau terjadi kekeringan di Amerika Latin, juga di Kanada sebagai sentra produksi canola. Jadi minyak nabati secara global suplainya sangat ketat di tahun ini, dan juga terjadi di palm oil. Jadi palm oil sekaligus juga minyak nabati, kalau saya ikutin tahun 2021 ini adalah suplainya sangat ketat. Sehingga itu mungkin terjadi kurang seimbangnya dengan demand ya. Sementara demand pasca pandemi ini terjadi recovery sangat cepat di beberapa negara, dan itu kelihatannya yang membuat demand-nya kuat, tapi sisi supply-nya belum mengimbangi. Oke, berarti karena tadi ya Pak ya, karena produksinya ataupun juga supply-nya yang ketat di pasaran begitu, sehingga akhirnya juga membuat ataupun juga mengerek harga dari CPO ini sendiri. Nah, di tengah kondisi seperti ini Pak, di tengah momen keemasan harga dari CPO, langkah-langkah ataupun juga upaya yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk menggrab kesempatan sebesar-besarnya seperti apa Pak? Ya, kalau dari sisi pelaku usaha adalah kita menjual barangnya segitu-segitu aja gitu kan. Tapi momentum ini adalah mestinya menjadi insight gitu ya, untuk kita perbaiki produksi site. Jadi misalnya kita harus melihat ini sebagai saat untuk kita memperbaiki industri dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas di saat yang akan datang, juga mungkin kesempatan juga untuk melakukan quote-unquote investment gitu ya, untuk memperbaiki berbagai hal yang berkaitan dengan atau yang berpengaruh terhadap kinerja produktivitas kelapa sawit khususnya. Mestinya begitu sih, mestinya kesempatan ini. Ya, terutama juga gini, terutama saya selalu ingatkan kepada petani, terutama karena kan 42% itu kan petani ya di Indonesia itu. Jadi justru kesempatan seperti ini adalah bukan kita kemudian konsumtif gitu ya. Harusnya saat sekarang ini justru kita adalah spendingnya harus yang sifatnya produktif. Ya, ini terutama untuk yang skala petani. Jadi ya kebunnya yang mungkin sudah 2 tahun ini nggak dipupuk, ya harus dipupuk gitu. Karena kan ini sebenarnya dampak dari harga yang jelek 2 tahun lalu itu sebenarnya
baik petani maupun perusahaan kemungkinan terjadi pengurangan pupuk juga. Jadi ya sekarang ini mesti kita kembalikan supaya kita bisa memberikan melakukan pengeluaran untuk memperbaiki kinerja produktivitas itu dalam bentuk investment atau apa gitu.